Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai di pertemuan yang kedua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan bisa menerima pelajaran atau materi hari ini dengan cermat dan bisa dipahami. Baik, saya akan akan jawab siap hadir. Bagi yang tidak on videonya maka tidak saya update. Lagi yang tidak on video saya tidak. Sylvia Putri Ramadhani. Sylvia Putri Ramadhani. Hadir, Pak. Robiatul Adawiyah. Hadir, Pak. Nur Devani. Hadir, Pak. Adila Hidayatun. Hadir, Pak. Rizka Marela. Hadir, Pak. Nia Fadila. Hadir, Pak. Nabila Alifia. Nabila Alifia. Tidak ada. Ada, Pak. Tadi katanya izin terlambat. Kemana? Kurang tahu. Tadi di grup sudah bilang, Pak, barusan. Oh, laptop masih demam. Nggih. Afifah Asro. Indah Utari. Rona Nabilatul. Siap hadir, Pak. Video itu Kajar Kusno. Ida Rahmawati. Niko Ramadhani. Hadir, Pak. Novia Putri Diwani. Septiandi Nugroho. Belum masuk ya, Pak. Mas Septiani gitu. Septiandi. Belum, Pak. Belum ada. Tidak hadir, Pak. Belum ada. Siti Nadilatul Jayanti. Siti. Hadir, Pak. Rahma Dwi. Hadir, Pak. Muhammad Dimas. Hadir, Pak. Fira Aulia. Hadir, Pak. Gilang Akbar. Sofia Ramadhani. Hadir, Pak. Indra Isnaini. Rizka Agustina. Siap hadir, Pak. Erika Wahyu. Hadir, Pak. Novia Kartika. Rizkia Maulana. Rizkia Maulidia Maulana. Hadir, Pak. Ya, maaf ya. Tiara Maharani. Dewi Puspitasari. Dewi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Berarti yang tidak hadir Septiandi Nugroho. Iya, Pak. Oke, saya upload. Tak bisa dirubah. Baik, perkuliahan saya mulai. Ya, tidak ada yang kameranya off. Silakan diperhatikan materinya sampai selesai. Oke. Kita nggak lama-lama, 23 step.
Geser. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, Pak, sudah kelihatan. Oke, baik. Saya di sini aja ya. Baik, ini pembelajaran jasmani olahraga dan kesehatan. Ini pertemuan kedua kita. Ya. Di sini sengaja saya ada gambar di depan seorang guru dan beberapa siswanya sedang mempraktekkan bagaimana cara itu apa? Berlari lah. Hah? Berlari tadi. Berlari apa berdiri satu kaki? Oke, lanjut ya. Oke, baik. Pernah masa kecilnya seperti ini? Bermain di lapangan atau di sawah dengan bahan sederhana, bolehnya dibuat sendiri. Ya. Jadi kalau pernah, berarti teman-teman pernah kecil. Oke. Di materi yang pertama ini kita lihat kedudukan dan makna pendidikan jasmani. Sesuai dengan sejarahnya, kedudukan ini saya ambil ringkas saja, kedudukan dan makna pendidikan jasmani. Jadi di sini pendidikan dalam semua jenjang itu sangat diperlukan sebagai alat untuk menumbuhkan saling pengertian, toleransi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi pendidikan itu ini kemudian secara umum itu menumbuhkan saling pengertian. Jadi kita di dalam kelas ini kita dalam satu teman dengan teman yang lain, ya, dengan kelas yang lain. Jadi kita tidak pernah kita tidak akan misalnya datang di sini terus tawuran dan sebagainya. Dan ini datang mencari ilmu, saling pengertian, saling toleransi dan persatuan dan kesatuan. Baik. Nah, dari kedudukan ini, kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang maju menyebabkan budaya hidup sedentar itu atau biasa disebut dengan kurang gerak. Ya. Itu bahasa aslinya, bahasa Indonesia-nya itu kurang gerak. Ya. Dikarenakan kenapa banyak pilihan rekreasi dalam bentuk teknologi atau game online dan semakin berkurangnya ruang publik untuk bermain. Sekarang rata-rata kita fokus ke anak-anak. Anak SD bahkan sekarang apalagi pembelajaran secara daring semuanya tidak bukan hal yang baru ketika anak SD menggunakan gadget. Tapi di situ banyak yang disalahgunakan ternyata larinya ke game online. Sebenarnya game online itu adalah salah satu bentuk rekreasi. Rekreasi yang untuk melepaskan jenuh, ya, stres, itu kita pergunakan secara benar, maka tidak akan mempengaruhi problem-problem yang ada di lingkungan. Seperti pandangan orang kalau game itu adalah jelek misalnya. Jadi kenapa harus game? Belajar. Jadi sering gimana? Karena game online ini juga perlu dengan pengawasan orang tua, baik kakak, adik, ya, dalam lingkup keluarga harus ada pengawasan. Tidak peserta didik itu tidak terbawa oleh game online. Ya, bayangkan sekarang generasi bangsa semuanya duduk, ya, saling tidak toleransi, duduk barengan, tapi nggak tahu mereka ngomong, ya, diam-diaman, hidup dan gadgetnya sendiri. Jadi ini juga semakin berkurang ya ruang publik untuk bermain. Jadi wahana untuk bermain di sini juga kurang, interaksi antara teman-temannya, sosialnya juga kurang. Tapi kita tidak boleh menyalahkan game online. Sebenarnya yang dikatakan game online itu biasanya dibuat atau dibuat hanya melepas lelah. Cuma banyak orang yang menyalahgunakan dengan memanfaatkan online sampai ke
seperti adik-adik kita, ya, kita mulai dari tingkat SD, bahkan sampai di tingkat SMP. Nanti kalau pas kuliah baru ada sedikit kesadaran. Maka semakin dewasa, remaja, kesadarannya itu pasti akan berpikir jauh ke depan. Apakah saya harus seperti ini terus atau berubah? Jadi ada satu bahasa Madura, ada yang dari Madura. Long life education and long life physical activity. Ya, jadi di sini diartikan bahwa mengedukasi diri sendiri itu menyebabkan individu menjadi bijak. Edukasi itu apa? Menyadari diri sendiri. Saya ini kurangnya apa? Ya. Jadi sebelum kita mengaplikasikan apa yang kita dapat kepada adik-adik peserta didik, kita edukasi pada diri sendiri. Pantaskah saya untuk bisa mengaplikasikan semuanya apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, ataukah belum? Ya. Jadi kita edukasi diri secara bijak dan dengan selalu aktif secara fisik, ya, individu dapat mempertahankan derajat kesehatannya. Jadi dengan selalu setelah kita melihat diri kita secara bijak, lakukan dengan aktivitas secara fisik. Dalam sini karena kita di lingkup olahraga, fokusnya kepada anak-anak, apakah gurunya juga sudah pernah olahraga atau jadi kita terapkan dulu apa yang kita dapat, setelah itu baru kita aplikasi. Jadi prosesnya seperti itu. Oke. Jelas sampai sini? Yang di rumah jelas? Jelas, Pak. Oke, saya Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. baik. Masuk ke hakikat pendidikan jasmani ya. Jadi pendidikan jasmani itu pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Jadi di hakikatnya pendidikan jasmani itu adalah memanfaatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik berupa apa? Aktivitas secara keseluruhan itu bergerak. Gerak itu adalah tindakan yang paling dasar. Jadi tanpa teman-teman sadari memanfaatkan aktivitas fisik, gerak, misalnya lari, jogging, ya, atau olahraga ringan, ya, ABS di rumah, ya. Pernah ABS di rumah? Tidak pernah. Mau bisa. Dilakukan step by step. Jangan belum pernah langsung diforsir, itu semua nanti otot-ototnya malah ngamuk semua. Sel-selnya akan ngamuk. Akhirnya juga capek, pegel. Sering-sering itu salah satu juga aktivitas fisik. Tapi apakah itu yang kita ajarkan atau kita aplikasikan ke adik-adik? Tidak. Ini secara umum dulu. Nanti semakin pertemuan semakin besar akan diberhenti untuk tingkat pola. Oke. Aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik, ya, dan kualitas individu. Jadi perubahan holistik, perubahan dari diri kita sendiri, ya. Terus kualitas individu. Kita mau membawa pendidikan jasmani ini tujuannya adalah untuk sehat dan bugar. Ya. Kalau untuk peserta didik tumbuh dan perkembangan anak. Ya. Nah, kualitas individu baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Ya. Ketika orang yang sering berolahraga, fisik itu akan semakin meningkat. Ya. Bahkan sampai tua pun fisiknya pasti fisiknya seperti anak muda. Karena terus dilatih. Nah, jadi maka contoh misalnya saya mengambil dari luar saja. Contohnya misalnya pemain sepak bola seperti Ronaldo. Nah, sekarang umurnya saja sudah berapa? 30-an lebih. Tapi masih fisiknya masih oke, ya, kekuatannya masih oke, mentalnya juga masih oke.
Coba kalau kita bandingkan dengan yang tidak atau jarang berolahraga, pasti umuran segitu sudah mulai ada misalnya kita ya, ada udah misalnya kena asam urat, ya, kolesterol, semua ini kolesterol, asam urat, stroke itu dari pola makan. Pola makan yang kedua pikiran. Orang yang dikatakan sakit misalnya lambung, kena lambung, itu juga efeknya dari pikiran. Pikiran terlalu stres, asam lambung meningkat. Jika asam lambung ini meningkat, tidak segera diatasi, asam lambung tadi kan dopamin, asam lambung kan dopamin, itu akan naik ke jantung. Ketika dia sudah menutup area jantung, maka jantung itu tidak bisa bergerak. Jadi makanya ketika tuh orang biasanya untuk meninggal, itu biasanya yang disebut dengan kalau dibawa ke dokter atau rumah sakit, biasanya disebut dengan serangan jantung. Beda lagi sama jantung yang misalnya jantungnya lemah. Tapi kalau sehat, ya tiba-tiba meninggal, nah itu yang dikatakan biasanya dokter itu biasanya adalah serangan jantung. Padahal ada sedikit kendala dari pikiran dan lambung. Jadi makan yang banyak berarti bukan berarti sampai pulang ambil piring semuanya gitu ya. Tidak. Jadi makan yang banyak itu kurangi karbo, nah karbohidrat kurangi, banyakin protein. Jadi biar imbang. Kita banyak istilah orang diet itu mengurangi makan, ya kan? Ujung-ujungnya bukan hasil berat badannya yang diperoleh, tapi karena masuk rumah sakit, ya kena tipes. Jadi diet yang baik itu adalah dengan mengatur pola makan. Jadi tadi pola makannya misalnya nanti yang ke gunung, jadi separuh. Paling tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan kalori kita selama 1 hari. 1 hari itu kita membutuhkan kalori berapa? Ada yang tidak tahu? Setiap individu punya kebutuhan kalori yang berbeda. Ya. Ada yang bisa sampai 2000, ada yang 1000 lebih, ya. Ada yang hanya 1000, tergantung kebutuhan kalori. Itu bisa dihitung. Jadi kita menyesuaikannya. Biasanya kalau orang seperti itu ya, misalnya menyesuaikan dengan kebutuhan kalorinya, itu biasanya kalau belanja misalnya di Indomaret atau apa sama. Ambil dilihat dulu dibaca kalori atau banyak kan harus. Jadi keliling. Tidak apa-apa, yang penting jangan lupa olahraga. 15 menit, 10 menit olahraga. Teman-teman misalnya kerja pagi, ya berangkat kerjanya masuk jam 7. Setelah subuh kan bisa olahraga, masih ada jam 5, nah ada 2 jam, 15 menit olahraga kan lumayan. Lari dari kelilingnya rumah 1 kali atau komplek 1 kali, setelah itu ambil sedikit berapa gerakan, berapa repetisi, setelah itu istirahat, ya. Kalau mau sarapan dulu, terus setelah itu mandi berangkat. Pasti akan fresh. Kelihatan orang yang datang misalnya setelah olahraga dan tidak olahraga itu ketika datang pagi, itu pagi kan cerah gitu kan, seger dan lain sebagainya itu kelihatan. Beda. Nah, itu akan mempengaruhi sampai fisik kita sampai dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Jadi jangan bilang, aku diet, nggak mau makan, ya tetap tidur. Karena apa? Lambung itu salah satu penyakit yang paling banyak di Indonesia. Jadi harus tetap menjaga pola makan. Misalnya saya contoh, bukan saya jelek-jelekan,
setiap sampai makan itu seperti saya kasih contoh nasi bebek. Nasi bebek itu beberapa itu toksin, tahu toksin? Racun yang didapat di minyak goreng minyak bebek itu lebih banyak karena minyak goreng yang misalnya sudah tidak bening atau itu toksinnya banyak. Kan kalau dengan bebek kami goreng lain maka enak benar. Tapi efeknya nanti beberapa tahun atau 30 tahun itu sudah terasa. Apalagi yang senang kuliner. Boleh, saya tidak melarang asalkan dijaga pola makan. Jadi kalau misalnya makannya sembarang tapi diimbangi dengan olahraga yang teratur, minum air putih yang banyak, insya Allah ya. Jadi bisa diperbaiki untuk kesehatan. Baik, kita kembali. Jadi pendidikan jasmani ini memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, baik lahir dan batin. Ya. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan Halo teman-teman. Kalau udah masuk kita beralih ke baik. Jadi pendidikan jasmani ini memperlakukan anak sebagai satu kesatuan, sebuah kesatuan untuk lahir dan batin. Jadi anak ini bagaimana dikembangkan sehingga ya, jadi diperlakukan dalam sebuah kesatuan yang utuh baik lahir dan batin. Jadi dibentuk, ya, dibentuk mulai dari teman-teman pasti nanti akan mengajar kelas 1, 2, dan 3. Kepala sekolah pasti akan merentangkan teman-teman di situ. Kenapa? Karena itu salah satu ujian. Jadi ketika di rancangan itu guru yang baru ini bertanda di kelas 1, bertanda di kelas 2. Jangan sampai pada saat di kelas 1 ngajarnya gurunya nulis atau menerangkan di depan, yang belakang rame, tawuran, belum tawuran bisa, ya, itu akan dinilai di situ. Nah, walaupun itu sudah diterima, bisa saja dibeli. Nah, itu salah satu proses. Jadi kalau mengajar kelas 1, 2, dan 3 itu tetap buat apanya di depan, emosinya di belakang dulu. Walaupun setelah pembelajaran selesai, ya, jadi itu. Jadi akan diperlakukan secara utuh baik lahir dan batin sehingga proses tumbuh dan kembangnya itu menjadi normal atau lebih terarah, ya. Nah, jadi ada anak yang misalnya pendiam karakternya, ada yang misalnya aktif, ada yang disuruh ngapain aja nggak mau, ya diam, ditanya ya diam, mau makan mau permen ya diam. Jadi harus banyak cara. Jadi ini diperlakukan secara utuh, ya. Jadi pendidikan jasmani juga adalah suatu bidang kajian yang berkaitan dengan gerak manusia, perkembangan fisik dan psikis, ya. Jadi berkaitan. Ini kita akan nanti belajar tentang gerak dasar itu apa? Aktivitas, gitu. Aktivitas gerak ini seperti itu, ya. Apakah teman-teman duduk ini juga termasuk aktivitas gerak, ya. Menggoyangkan kaki atau tangan itu juga termasuk aktivitas gerak. Nanti kita. Baik. Maka di sini akan disimpulkan bahwa dari hakikatnya di atas, dengan pendidikan jasmani, maka anak-anak melakukan aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik, sekaligus mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi fisiknya. Ya. Jadi melakukan aktivitas fisik itu seperti apa saja, ya. Kalau anak-anak untuk sekolah dasar itu biasanya yang dilakukan adalah gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan nanti itu salah satu aktivitas fisik.
Nah, kayak gini ya. Lokomotor, non lokomotor dan manipulasi. Pelajaran kelas 1 SD. Jadi itu makanya non lokomotor dan manipulatif itu diajarkan mulai dari tingkat kelas 1. Itu akan mengembangkan potensi fisiknya, ya, terus mengoptimalisasi gerak dasar dan mengembangkan karakter, ya. Di sini dalam arti format sesama anak, pantang menyerah, jujur, suka menolong, empati terhadap sesama dan sifat-sifat baik lainnya. Jadi akan menimbulkan suatu kerjasama tim itu, sosialnya juga dapat, seperti teman-teman anak-anak yang bermain bola itu. Semuanya dijajarkan dari satu, berpasangan, bermain lempar-lempar bolanya sambil angkat lempar. Dan gambar itu termasuk gerakan apa? Hah? Lokomotor. Yang lokomotor anak-anak. 1, 2, 3. Yang lokomotor. Ya. Terus yang lainnya, yang non lokomotor. 1, 2, 3. Yang manipulatif. 1, 2. Jadi yang dilakukan anak-anak itu di dalam itu ada lokomotor, non lokomotor juga ada, ya. Dan di situ juga yang lebih tepatnya adalah manipulatif. Karena mereka bergerak menggunakan benda atau alat. Nah, benda ini adalah berupa bola, itu sudah dikatakan dengan gerakan manipulatif. Oke. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Saya lanjut. Nah, ini ada seorang anak mikir. Tapi jangan terlalu banyak mikir, tidak stres. Utang ya, mikir belakangan. Baik, kita akan masuk ke apa itu tujuan pendidikan jasmani. Jadi tujuan pendidikan jasmani itu apa? Tujuan utamanya itu apa? Nanti ada tujuan khusus untuk siswa itu apa? Secara menyeluruh. Jadi kita lihat yang tujuan utamanya dulu. Tujuan utama pendidikan itu adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam berolahraga demi mencapai kebugaran dan kesehatan anak. Tadi di awal sempat saya singgung bahwa pendidikan jasmani itu adalah salah satu tujuan untuk bugar, sehat, ya. Jadi di sini meningkatkan keterampilan itu dengan cara berolahraga, ya, demi mencapai kebugaran dan kesehatan. Itu tujuan secara utamanya, ya. Sedangkan yang satunya ya, yang ini tujuan secara khusus, ya. Jadi tujuan menjas untuk siswa secara menyeluruh, untuk siswa. Jadi kita akan menerapkan semuanya ke siswa. Jadi di sini yang pertama adalah belajar keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai jenis aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu apa saja itu? Ada yang tahu? Jalan, lari, melompat, meloncat. Melompat sama meloncat itu beda apa sama? Hah? Ada yang bisa kasih contoh? Melompat sama loncat, ayo. Sama apa beda? Sama. Yang sama kalangan? 1, 2, 3, 4. Yang mengatakan beda kalangan? 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4. Oke, ada yang bisa memberikan saya alasan kenapa sama dan tidak sama? Oh, boleh dikasih contoh? Tidak apa-apa. Ya, teman-teman kalian enggak WA? Oke.
Teman-teman yang di Zoom masih standby? Masih, Pak. Oke, mendengarkan ya, disimak ya. Jadi di sini ada yang perbedaan antara melompat dan loncat. Halo, ada yang bisa kasih contoh? Masnya? Masnya tadi jawab beda ya? Nah, bedanya kalau usah dijelaskan, contoh aja Wi. Kalau melompat itu seperti apa, loncat itu seperti apa? Kalau yang ambil dulu, yang sama, loh, yang sama, berani mengambil resiko berarti harus berani bertanggung jawab, benar nggak? Nah, harus itu. Yang sama, apa? Karena sama-sama meloncat, gitu? Sama-sama menggunakan kaki, sama-sama menggunakan kaki ya. Kalau melompat, ya, melompat itu perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Sedangkan kalau loncat itu hanya di tempat. Kalau melompat, tempat, tidak bisa boleh dua kaki atau tidak paham seperti ini. Oke. Terus yang kedua, kita memahami implikasi dan keuntungan dari keterlibatannya dalam aktivitas fisik. Jadi apa yang dilakukan dalam aktivitas fisik itu implikasinya itu apa? Ya, manfaatnya itu apa? Jadi keuntungan dari dia misalnya melakukan melompat, ya, misalnya melompat, mengangkat, ya, menendang, itu implikasinya atau keuntungan itu akan didapat dari aktivitas fisik. Terus yang ketiga, berpartisipasi secara tetap tentu dalam aktivitas fisik. Jadi berpartisipasi secara tetap, ya, dilakukan terus menerus, ya, step by step dalam aktivitas fisik. Terus keempat adalah bugar secara fisik. Ini jelas ya, ketika kita melakukan aktivitas terus, berolahraga terus, itu akan bugar, pasti bugar. Ya. Secara fisiknya kelihatan bugar. Jadi ketika sesuatu yang misalnya tampak bugar dilihat dari luar bugar, otomatis itu dari dalam. Ketika dari dalam sudah tidak mengkondisikan bahwa fisiknya itu akan berubah, ya, fisiknya tidak bugar, tapi di dalamnya ada yang ya. Jadi bugar secara fisik. Anak-anak dengan melakukan aktivitasnya, ya, misalnya berlari, bermain, nah itu pasti mereka ketika mereka sudah melakukan aktivitas itu, pasti mereka lelah, langsung istirahat, besok paginya kerja. Jadi salah satu bugar yang mereka dapat. Ya, kalau teman-teman yang dilakukan untuk mendapatkan bugar itu adalah berolahraga setiap hari, aktivitas fisiknya adalah berlari, ya, mengangkat beban, mencuci, ini adalah aktivitas fisik. Ngepel, terus menjiwai nilai-nilai aktivitas fisik dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Ya. Jadi ketika anak-anak itu kita tanamkan bahwa aktivitas ini akan membuat hidup semakin sehat, maka dia akan ingat terus sampai sekarang. Contohnya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau olahraga, berarti sehat benar apa? Bahkan sampai sekarang juga kita dikatakan olahraga pasti pemikirannya akan olahraga akan tujuannya pasti akan sehat.
Terus meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam berbagai keaktifan fisik. Ya. Jadi meningkat kepercayaan diri. Seperti yang awal saya singgung bahwa ada anak itu malas bergerak, ya, diam saja, diajak bermain sama teman-temannya diam, diajak bermain sama guru-gurunya juga diam. Ini adalah salah satu tugas kita ketika misalnya menjadi seorang guru, bagaimana kita membuat anak itu untuk beraktivitas, ya, untuk bergerak. Itu kita punya cara sendiri, kita menciptakan suatu permainan yang unik, yang anak itu ketika dia melihat permainan itu dia mau melakukan atau mau mencoba untuk bermain dengan seperti itu. Jadi mendorong partisipasinya dalam berbagai keaktifan. Terus mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan anak berfungsi secara efektif dalam hubungan interpersonal, ya, keterampilan sosial. Saya tentu jelas komunikasi sama temannya, saling percaya sama temannya. Contoh misalnya kita kasih anak-anak untuk bermain bola. Itu mereka bermain secara aktif. Berarti mereka saling mempercaya, saling memberi power play yang baik, ya. Jadi komunikasi yang baik, di situ akan terbentuk. Ya, terus yang terakhir menikmati kesenangan dan keriangan saat melakukan aktivitas jasmani, pertama permainan olahraga. Jadi ketika kita memberikan seorang guru memberikan permainan olahraga, anak itu akan menikmati kesenangan yang contoh, ketika jam olahraga, anak-anak itu bisa menang ketimbang ketika jamnya matematika. Nah, jadi di situ ketika olahraga itu mereka berpikiran berikutnya bahwa oh saya olahraga, pasti saya akan bermain di luar. Jadi dengan bermain, nah itu pasti akan senang. Ya. Nah, jadi mereka sudah menikmati kesenangan dan kesedihan bersama teman-teman, bersama gurunya. Itu sudah dalam permainan olahraga. Oke, itu tujuan utama Penjas dan tujuan Penjas untuk seksual secara menyeluruh. Ini masih secara menyeluruh, belum selesai. Oke, lanjut. Lanjut. Saya lihat sana, teman-teman masuknya ya. Oke. Ini ada fungsi pendidikan jasmani. Tadi kita lihat pendidikannya di jasmani, apakah tujuan, tujuan utama dan tujuan secara menurut pada siswa. Sekarang kita lihat fungsinya. Fungsi dari pendidikan jasmani itu apa saja? Di sini ada 6 aspek. Ada aspek organik, aspek neuromuskuler, dan aspek perseptual, aspek kognitif, aspek sosial, dan aspek emosional. Nah, itu yang terakhir. Kita lihat yang pertama, aspek organik. Aspek organik ini menjadikan fungsi sistem tubuh lebih baik, meningkatkan kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular, dan fleksibilitas. Ya. Jadi dengan aspek ini di fungsinya pendidikan jasmani, ketika kita melakukan aktivitas pendidikan jasmani, aktivitas gerak, aktivitas fisik, ya, sistem tubuh itu akan menjadi lebih baik. Kita melakukan orang yang jarang olahraga, ketika melakukan suatu aktivitas yang istilahnya merulukan atau agak berat, pasti akan cepat lelah. Ya, Pak? Ya. Tapi kalau orang yang sering berolahraga, sering melatih kekuatan ototnya dan lain sebagainya, itu pasti rasa lelah itu dijangkau pada jam-jam tertentu atau pada waktu yang lama. Ya. Itu akan terasa. Gitu. Jadi daya tahan ototnya itu bertahan.
jam, ya. Beda sama yang jarang berolahraga. Ketika orang yang sering berolahraga, kita suruh muter di lapangan 5 kali masih mampu. Tapi kalau yang jarang berolahraga, kan 1-2 sudah mampu. Nah, itu yang perbedaannya seperti itu. Baik, misalnya kekuatan otot. Kekuatan otot itu ketika orang yang sering fitness, tahu fitness, sama orang yang tidak fitness itu beda. Ya. Kekuatan ototnya itu sudah. Jadi kalau orang yang banyak olahraga, sering olahraga atau fitness, misalnya makan andalan, itu lemak itu biasanya kurang. Lemak itu ada di sini, ya. Di perut, yang di paha. Tapi cowok biasanya itu lebih sering ke perut. Dan perut itu kalau melakukan misalnya mau dilatih oleh perut itu sangat sulit, sangat sulit. Ketika sudah terbentuk, jangan sampai salah makan. Tidak salah makan, tapi godaannya besar. Ya. Jadi ketika kita punya target 1 bulan, 2 bulan, perut harus sudah kecil dari lingkaran. Setelah itu dalam perjalanan itu godaan itu kuat. Dan gigi ya nanti. Gorengan emang dari itu bawa foto. Apalagi belum kalau kumpul sama teman-temannya. Bu, bro, aku kan nggak mana dia kan malah dia kan ya kan malah padahal itu niat baik untuk kita. Jadi lemak itu ada lemak jahat, ada lemak baik, lemak jahat. Ketika lemak jahat ini diserap oleh tubuh, lemak itu cadangan makanan. Pernah dengar? Apa baru tahu cara? Baru tahu? Lemak itu adalah cadangan makanan. Contoh, saya kasih contoh kenapa kita cadangan makanan. Ketika teman-teman kalau lihat orang sakit, ya, awalnya seperti tidak gini, tapi lama-lama semakin buruk. Itu lemaknya diserap semua oleh sel-sel. Itu diserap. Nah, ketika diserap itu kalau sel lemak baik, ya, maka aman-aman saja dulu. Tapi kalau diserap lemak itu ada lemak jahat, atau misalnya berupa racun tadi, nah itu nanti mulai misalnya itu aktivitas berat sedikit, misalnya ya, badan pegel, badan yang kuat, karena enggak itu ada yang bermasalah. Jadi makanya ada istilah sehat berawal dari sel. Ketika selnya baik-baik saja, maka tubuh itu juga akan sehat. Ketika selnya rusak, maka tubuh itu akan berubah. Ini berawal dari selnya tadi sel. Misalnya sel itu beribu-ribu ya, bahkan berjuta-juta ya, miliaran bisa dalam satu tubuh manusia itu. Ketika sampai jalan ke sandung, ini sel saya ada yang rusak. Tidak ada yang rusak. Benturan apapun itu selnya rusak. Nah, cara menggantinya apa? Itu tadi dengan pola makan. Tapi makannya yang mana? Bahkan misalnya contoh misalnya orang kalau setelah olahraga pasti lapar. Ya, apalagi kalau di SD, minyak pagi. Ukur rendaman pecelena. Jadi banyak godaan. Jadi ketika pengen kalau benar-benar niat, ya benar-benar niat itu insya Allah cepat. Tapi kalau enggak, ya kembali. Saya kasih contoh mungkin saya pribadi, saya bisa menurunkan 5 kilo itu dalam 12 hari. 12 hari tanpa makan, tanpa minum ya, tanpa makan gorengan. Pokoknya yang banyak digoreng, ya, bakso,
yang paling cepat itu adalah bakso. Bakso itu cepat menimbulkan lemak dari kuahnya, bukan dagingnya, dari kuah. Kaldunya itu, jadi kalau makan kepengen aja baru makan. Jadi 12 hari itu saya atur pola makan saya, pagi makan nasi, ya. Siang hanya vegetarian, itu saya hanya makan sayur-sayuran. Itu pun tanpa penyedap apapun. Tanpa penyedap apapun. Jadi saya bening, hanya dikasih garam lah. Garam tanpa rasa apapun, maka malamnya makan nasi cukupnya, proteinnya juga. Minum air putih. Itu 12 hari itu kurus banget. Jadi kalau besarnya nanti menguruskan badan itu lebih sulit daripada membesarkan. Gampang. Ya. Itu ya. Lanjut ke aspek neuromuskuler. Meningkatkan keharmonisan fungsi saraf dan otot, ya. Mengembangkan keterampilan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif, power, kelincahan, kecepatan reaksi dan berbagai keterampilan banyak. Nanti ada agility, apa agility itu? Kekuatan. Ya, terus apa lagi? Ada flexibility juga ya. Oh sudah ada kelincahan. Jadi ada kecepatan reaksi, lokomotor dan non lokomotor manipulatif tadi sudah dibahas ya. Ingat-ingat, siapa tahu keluar di siapa tahu. Terus berbagai macam keterampilan orator lainnya banyak ya. Tahu power ya. Terus yang ketiga adalah aspek perseptual ya. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, kemampuan ruang, koordinasi gerak, keseimbangan tubuh, body image. Ya. Jadi body image itu berbeda sama body language. Jadi isyarat, membedakan isyarat. Di sini nanti kemampuan perseptual ini seorang anak pasti akan berbeda-beda dalam menerima isyarat. Contoh, saya tidak kasih contoh anak, tapi contoh lebih konkretnya ketika nonton pertandingan di masa badminton. Nonton yang kemarin Grecia Poli sama melawan Malaysia, walaupun menang tapi tidak bisa lolos, tahu. Itu ada sedikit ketika saya mau gratis, ada sebelum lagi gratis itu ada body juga. Itu ada salah satu syarat bahwa posisinya Aprilia itu gimana. Setelah saya share begini, posisinya apa? Kalau dia bilang, misalnya di satu, tapi posisinya di kembali ke satu. Berarti yang setelah servis bisa mundur atau bisa. Jadi itu adalah salah satu isyarat. Kalau anak-anak, isyaratnya apa? Ketika kita mau mengasih tahu bahwa melempar bola itu seperti ini, menangkap bola itu seperti ini, bisa menggunakan satu tangan, bisa menggunakan dua tangan. Itu adalah isyarat. Anak-anak akan tahu, oh tadi yang dibilang sama ibu guru atau bapak guru bahwa melempar bola menggunakan satu tangan, ya menangkapnya menggunakan dua. Salah satu isyarat. Ya. Terus kemampuan ruang, koordinasi geraknya, ya keseimbangan tubuh, terus body itu dilihat dari ketika orang yang menggunakan juga mengajar kita itu kelihatan bisa membedakan ya. Orang yang misalnya aktivitasnya sering dilatih itu beda sama aktivitas yang sekarang kelihatan dari wajah. Oh teman ini sedang capek, kok kuat ya. Padahal aktivitasnya banyak, itu akan kelihatan. Terus yang keempat, aspek kognitif.
Aspek kognitif di sini mengembangkan kemampuan mengeksplorasi, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Ya, kognitifnya begitu bermain. Kemarin pernah saya kasih contoh boy-boyan yang menggunakan angka. Ya. Nah, itu adalah salah satu nanti masuk ke aspek kognitif. Kita bermain menyusun karet dari angka 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Itu mereka di sini ketepatan terus membuat keputusan, ya. Dia memperoleh pengetahuan itu, oh dia tahu bahwa angka 1, 2 itu, ya. Mengambil keputusan kapan harus ini selesai, atau contoh saja permainan sepak bola, kapan dia mengambil keputusan harus mencetak gol, ya, harus membagikan ke temannya, itu akan terlatih di aspek kognitif. Aspek sosial, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan, mengembangkan kemampuan membuat keputusan dalam kelompok, belajar berkomunikasi dan tukar pikiran dengan orang lain, mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Di bagaimana dia menyesuaikan diri dengan orang lain. Ada yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Bahkan kalau misalnya di teman-teman, kalau di kelas misalnya ada yang beda kerja sama tapi lebih aja, tidak merespon dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh membenci teman-teman yang seperti itu. Kenapa seri dan jadi mungkin karakternya seperti itu. Jadi harus selalu berkomunikasi, ya. Ini ada belajar berkomunikasi dan tukar pikiran dengan orang lain. Jadi anak tadi misalnya jarang ngomong atau pemalu dan sebagainya, itu bisa nanti akan dilatih di aspek dan otomatis itu akan berkembang. Ya. Jadi teman-teman hanya membuat permainan, mereka bermain bersama, itu nanti akan tumbuh di situ aspek sosial. Ya apa enggak? Ketika mereka misalnya membuat permainan menyusun balok, ya. Jadi bagaimana kerja sama tim, komunikasinya seperti apa, sehingga balok ini bisa tersusun sampai akhir. Terus yang terakhir adalah aspek emosional, ya. Jadi aspek emosional ini mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani dan rekreasi yang positif sebagai penonton, ya, memberikan saluran untuk mengapresiasi diri dan kreativitas, menghargai pengalaman yang bisa dari berbagai aktivitas yang relevan, ya. Jadi aktivitas jasmani, ya, ini mengembangkan respon. Ada yang misalnya dalam bermain itu respon itu kurang bagus. Ada yang anak-anak ada yang emosian. Misalnya diganggu temannya ini, ya. Ada yang jahil, ya, ada yang jahil, banyak karakter anak-anak, ya. Teman-temannya punya penghapus, dijahil, jamil, ya, ada kala diambil di tempat, nanti di sini nangis, kenapa? Mau saya dibuang sama si A, ya ambil, tuh, ambil sendiri. Banyak karakternya. Jadi di sini, nah dengan permainan itulah kita dengan berolahraga dan bermain itulah nanti akan tumbuh sendiri, ya. Emosionalnya dia juga akan berkurang, ya. Kerja sama timnya semakin kecil. Itu kan terjadi. Kita masuk di dalam 6 aspek ini, ya, sebagai fungsi dari pendidikan jasmani. Oke. Sudah telah lanjut. Kurang 30. Ya. Itu 30. Itu 30 kan? Ada jawab ya ini apa? Gue ini mata itu lelah. Saya tahu teman-teman yang lelah. Tidak apa-apa, itu dia ya. Paham nggak paham itu dia ya. Nanti lagi ujian nggak paham.
Mau nggak mau ya kudu paham ya soal. Ya. Ya. Oke. Kecepatan cara penjelasan saya. Ya. Pada. Oke. Lanjut. Halo teman-teman yang di rumah. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh ya. Masih sadar. Oke, saya lanjut. Nah, secara aspek 6 aspek ya, fungsinya kita sudah melihat tujuan, fungsi, hakikat, ya, kedudukan. Sekarang kita lihat adalah konseptual. Secara konseptual, pendidikan jasmani itu berhubungan erat antara bermain dan olahraga. Sepakati dulu. Secara konseptual, pendidikan jasmani berhubungan erat antara bermain dan olahraga. Siapa? Iya. Ya, berarti bermain sama olahraga beda ya? Beda kan? Ya. Ayo connect. Jadi bermain adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan bersifat fisik. Ya, contoh, ini misalnya bermain kaki atau bermain lempar tangkap bola, ya, itu aktivitas fisik. Ya, tapi dilakukan secara dengan hiburan, ya, senang-senang. Misalnya, oh lempar bola sambil jalan, nanti kan bisa di sana. Atau misalnya lari ambil bola di sana, pindahkan ke titik A ke titik B. Misalnya. Cara berkelompok bergantian. Berlari, masukkan, lagi. Siapa yang menang? Karena lebih dulu habis bolanya dia menangnya. Aktivitas fisik yaitu bermain. Ya. Digunakan yang bersifat fisik yang umumnya tidak bersifat kompetitif. Tahu kompetitif apa? Nah, itu tujuannya dilombakan, ya, dipertandingkan, kompetisi, ya. Jadi tidak dikompetisikan. Jadi bermain bukanlah berarti olahraga dan penjas meskipun elemen dari bermain ditemukan di dalam keduanya. Jadi bermain itu ada penjasnya dan penjas itu di dalam kita ada bermain. Nah, perbedaannya tadi adalah hubungan erat antara bermain dan olahraga. Ini olahraga adalah suatu bentuk permainan yang terorganisir dan bersifat kompetitif dan terorganisasi. Seperti itu. Jadi yang terorganisir itu diatur, permainannya ini diatur, ya, baik ukuran bola, bentuk lapangan, ya, alat, bahan-bahannya itu sudah terorganisir, jadi sudah ditentukan, ya. Nah, itu bersifat kompetitif dan terorganisasi. Jadi bersifat dilombakan atau dipertandingkan atau dikompetisikan. Jadi itu hubungan dekat antara bermain dan olahraga. Oke, satu lagi ya. Ini terakhir. Terakhir apa lanjut lagi? Ini masih kurang berapa slide? Ada 20 slide. Oke, di sini adalah renang sebagai olahraga kompetitif, ya, yang salah satu dilombakan, cabang olahraga yang dilombakan. Kita juga nanti ada materi renang, tapi nggak renang di kolam, hanya sebagai tahu renang saja. Karena apa? Karena di sekolah itu juga punya program setiap minggu atau setiap bulan, 1 bulan sekali itu renang per kelas. Jadi misalnya minggu ini kelas ini yang renang, berangkat dengan gurunya sendiri. Jadi yang misalnya di dalam ruangan jumlah siswanya ada 30, jadi satu orang ini yang mengajar. Nah, bayangkan kalau teman-teman itu ngajar kelas 1. Ya, keluar di ruangan, renang, nah, itu nanti sekarang urung tukaran, ya. Jadi
Di situ nanti akan terdata. Jadi renang ini jangan dilihat renangnya, tapi lihat yang dua disebut, bermain dan rekreasi. Ya. Ketika ada kata renang, anak-anak itu cenderungnya akan bermain dan rekreasi. Apalagi sudah kalau yang pertama wali atau orang tuanya, jangan itu iya kan? Jadi renang, ya renang ya, renang, dari ke ibunya makan dulu, setelah makan renang lagi. Nah, setelah renang lapar lagi makan, renang lagi, balik mana kedua nah, jadi renang itu ada bermain juga ada. Ya, nanti kita lihat ada berapa gaya renang di materi renang. Ada berapa? 4, apa saja? Salah satu yang diperhatikan oleh ahli buku-buku itu ternyata yang paling tahu karena semuanya ya seperti lumba-lumba. Ada tekanannya, dorongnya, naik lagi sini, kakinya ada, beda sama. Jadi ini juga main semua. Beda sama gaya debat. Yang paling gampang itu gaya debat. Lompat nyemplung kan? Bukan ya. Gaya ganda itu gaya yang seperti kata. Namanya jadi itu disebut dengan gaya. Itu gaya. Kalau bahasa di materi renangnya itu gaya ganda. Kalau bahasa awamnya orang, misalnya orang kita dan sebagainya itu gaya kata. Karena modelnya seperti kata. Renangnya itu bebas gitu. Jadi naik kakinya enggak. Karena harus karena begitu kita sampai ke tempat rekreasi di laut atau apa naik pengen belajar sambil rekreasi ambil kata mulai atau enggak. Oke, jadi di sini juga akan dijelaskan lagi bahwa olahraga adalah aktivitas kompetitif yang terorganisasi dengan baik. Adanya peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis digunakan dan diterapkan dalam aktivitas tersebut. Jadi peraturan tidak dapat diubah selama kegiatan berlangsung kecuali atas kesepakatan semua pihak yang terlibat. Ini yang lebih dijelaskan lagi di sini bahwa olahraga itu kita sangat tapi ada hubungan eratnya. Ya. Jadi itu renang sebagai kompetitif. Pernah bermain ini? Nah ya, apa permainan yang di atas? Pertama. Kalau yang di rumah? Iya Pak. Egrang, gobak sodor, sama bagia. Apa-apa? Egrang itu egrang Pak, terus bagia. Gobak sodor bukan? Ya, gobak sodor. Terus. Belum pernah nyoba yang permainan di atas itu? Belum. Jangan sampai melakukan di tempat yang pasti. Iya, habis. Ini bermain kaki 1000. Tapi semuanya duduk. Jadi permainannya kalau tidak tahu pasti diseret. Padahal dia menggunakan kaki dari temannya untuk bertumpu atau berjalan. Itu. Lihatin yang paling pojok,
Itu saking cepatnya makanya tarik-tarik. Nah, jadi itu. Yang kedua ini egrang, permainan yang sangat melatih keseimbangan. Jadi dari bambu, pembuat dari permainan dari bambu. Ini gobak dodol, permainan kotak, ya. Ini tradisional semua. Ini apa? Bakpia. Mau mikro. Oke, jadi bermain, olahraga, dan pendidikan jasmani itu melibatkan bentuk-bentuk gerakan dan ketiganya dapat menyatu secara pas dalam konteks pendidikan jika digunakan untuk tujuan-tujuan kependidikan. Dari 3 item ini, ya, itu dapat menyatu secara pas. Jika kita mengaplikasikannya juga secara pas. Dengan bermain, nanti di olahraganya kita nanti misalnya mengajari anak-anak atletik senam lantai. Bahaya kalau ada salah satu disuruh senam lantai, ya. Untuk depan, kalau satu bahaya itu. Pulang karena kita sama wali muridnya. Akan poinnya negatif. Jadi ini ya. Jadi ketemuan yang kita dapat di sini, bermain, olahraga, dan pendidikan jasmani itu melibatkan bentuk-bentuk gerakan. Benar ya? Ya? Berbagai gerakan yang ada di dalam itu ya. Di kuda-kudanya, tangan, ya, itu gerakan kakinya, tangan, yang gerak, yang di atas, ya, lengan, kaki, semua. Oke, ada pertanyaan dari sini? Teman-teman yang di rumah ada pertanyaan? Ingatkan saya materinya sampai di sini ya. Ada pertanyaan teman-teman? Oh, sudah ada mas. Dokumentasi itu 1 minggu yang awal kuliah sampai tanggal 2 Maret. Jadi kalau pengen lihat ini ulang dari penjelasan saya ulang, nanti lihat di rekornya ada di situ. Ya. Tapi untuk sekarang e-learningnya belum saya kasih kode enrollnya karena masih proses. Ya. Jadi absennya nanti teman-teman ada 2, satu yang saya absen secara langsung masuk di jurnal saya, nanti satunya di e-learning. Jadi jurnal sama e-learning harus pas. Jangan sampai di jurnal nggak masuk, e-learningnya diklik. Ya, oke. Itu aja, Mas. Oh iya, silakan. Olahraga panah itu disebut dipertandingkan. Nggak capek. Kata siapa? Hah? Konten. Loh, konten itu butuh latihan fisik loh. Bagaimana sama sekarang gini, sampai hanya butuh konsen ya. Bahkan teman-teman yang tidak melakukan olahraga panah ya, atau dia hanya membutuhkan konsentrasi, pasti dia konsentrasi tujuannya ke sana. Tapi ketika dia narik dan lepaskan, pasti anak-anaknya berada di bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, karena itu butuh ketahanan fisik. Sampai ini aja aku fisik. Ini dari lagi kekuatan. Jadi ditambah itu konsentrasi, fokus. Jadi kelihatannya itu apa ya? Kayak HP gitu. Fisiknya bahkan sama ya. Jangankan panah, catur. Diperlombakan kan? Nah ya. Apakah itu membutuhkan kekuatan fisik? Dibutuh. Salah satu berpikir, ya, bagaimana melatih kekuatan fisiknya, duduk lama-lama itu juga pegel. Nah,
bagaimana cara melatih fisiknya tidak ketika duduk lama, konsentrasi dengan gerakan yang cepat, ya. Jadi itu juga semua olahraga itu membutuhkan latihan fisik, tapi sesuai dengan porsinya. Jangan sampai olahraga, misalnya olahraga catur, sampai kasih latihan fisiknya seperti orang binaragawan, bro. Ya, jadi olahraga panahan itu juga membutuhkan kekuatan fisik. Jadi kelihatannya sih enteng, ya. Bahkan sama mengangkat panasnya itu aja, yo lumayan beratnya. Nah, bayangkan kalau yang mana kan biasanya di lomba kan lama dia ya. Ini bagaimana kita yang sudah latihan, ada latihan, ya ada ya nanti ada. Pegang lama saja masih ada apalagi belum musuhnya ditarik. Penting gitu. Itu persen baru bisa apa. Jadi ada latihan fisiknya juga. Pasti ya, semua itu. Oke. Ada lagi, Mas Niko, mungkin ada pertanyaan? Atau Mas Dimas? Mana? Enggak, Pak. Nama Nika, Rona. Oh ya, teman-teman yang daring. Nanti masuk lagi, jangan lupa formatnya ya. Seperti yang di-share. Baik, Pak. Ya, jadi formatnya PJJ, nama, ya. Seperti itu ya, nanti kalau online. Saya siapa ini? PJJ Novia Ramadan. Ramadan ini Ramadan. Lainnya di bulan Ramadan. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kurang 3 menit ya. Mas Dimas, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Survei di laut. Tidak, kelihatannya lah ya, kelihatannya enak. Itu tadi, kembali lagi ke fisik matematik. Atlet, ya, atlet itu pasti fisiknya sangat bagus. Beda sama kita yang misalnya kita juga olahraga, tapi tidak porsinya itu beda sama porsi latihannya mereka sama kita itu beda. Karena mereka punya, setiap atlet itu punya pelatih fisik sendiri, ya. Pelatih misalnya psikologinya sendiri, ya. Jadi pelatih misalnya kalau sepak bola itu kayak tim medisnya juga sendiri. Enak atlet itu makannya juga diatur, pola makannya itu 4 jam 10 sempurna, ya, susunya 2 gelas. Nah, kemudian kan itu serius, 4 sehat 2 sempurna. Susunya 2 ya serata, dari 2 gelas atau besar kok, ya. Jadi atlet itu mulai dari makan. Apalagi kalau ada sepak bola kalau main pertandingan turnamen Liga 1 itu ada tim masak itu apa masak itu biar kondisi fisiknya itu kembali normal. Kadang-kadang mereka setelah bermain langsung rendangan mandi air di tumbak itu. Nah, kenapa saya mengembalikan sel ototnya? Minggu depan nanti saya jelaskan lagi mengenai kenapa kok air head dan kenapa orang olahraga itu mesti minumnya air head. Ya, nanti minggu depan sudah ada. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang kita dapat tadi bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.